Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, bacaan renungan harian kita pada hari ini diambil daripada 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 dan 12. Ya, saya bacakan di sini ya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Wah. Satu petikan yang sangat mendorong, yang sangat luar biasa, saudara. Ya, bayangkan ya, kita mula-mula lahir itu kita tidak terus berjalan, kan? Ya, bahkan kita dunia ini sesuatu yang baru bagi kita. Ya. Dan semakin lama kita semakin tahu keadaan di sekeliling kita. Yang terdekat sekali adalah ibu yang menyusukan kita. Kan betul kan saudara? Nah, lepas itu apabila kita sudah makin dewasa, kita akan berhadapan dengan keadaan sekeliling kita. Dan keadaan sekeliling kita itulah sebenarnya yang membuatkan kita semakin dewasa dan semakin matang. Ya, saudaraku. Dan di sekeliling kita ini, tidak semuanya yang baik. Dan tidak juga semuanya yang jahat. Ya. Jadi jelaslah bahwa hidup ini tidak akan selamanya menyenangkan dan tidak juga selamanya akan menyusahkan atau mengecewakan. Ya. Jadi pembacaan ini sangat baik untuk kita. Sebab kita telah diperingatkan tentang suka duka dalam kehidupan ini. Orang bilang mendung tidak akan selama-lamanya, kan? Dan begitulah wah seterusnya. Ya. Jadi tidak semua akan kita rasakan sebagai sesuatu yang baik dan yang jahat. Ya. Bayangkan saja saudara, kalau kita mengalami sesuatu kejayaan, tidak semua orang di sekeliling kita ataupun kawan-kawan kita akan turut bergembira dengan kita merayakan kejayaan. Begitu juga Tuhan begitu juga saudara, bukan Tuhan ya, begitu juga saudaraku dengan kesukaran kita. Tidak semua orang yang di sekeliling kita ataupun kawan-kawan kita akan memperdulikan kita ketika kita dalam kesukaran. Itulah kehidupan, saudaraku. Jadi petikan ini sangat baik. Sangat baik bagi saya sebagai satu pendorong, sebagai satu pedoman. Ya, sebagai satu formula dalam kehidupan kita. Ya. Dan apa yang sangat menarik di sini kalau kita lihat di situ, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Saudara, kalau kita berusaha, kalau kita bekerja dengan tangan kita, dan sentiasa memohon pimpinan Tuhan, yang akan terjadi adalah kejayaan.
Dan kejayaan itu tidak semestinya kita rayakan bersama-sama dengan kawan-kawan. Tapi jauh daripada itu, alangkah baiknya kalau kita rayakan bersama-sama dengan Adonai Yahweh. Bagaimana caranya? Dengan doa kesyukuran. Haleluya. Kita bersyukur, kita mengadakan suatu ibadah khusus kepada Tuhan karena berkat yang diberikan kepada kita. Pada waktu itu, saudaraku, belilah kita jemput kawan-kawan. Dan tidak semestinya kawan-kawan itu ya, saudaraku, akan bersama-sama dengan kita bersyukur ataupun merayakan. Sekurang-kurangnya dia menyaksikan. Apapun yang ada di dalam hatinya itu kita tidak tahu. Ya. Apapun yang ada dalam hatinya itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas sekali, Yahweh El Shaddai itu menyertai kita selama-lamanya. Saudara, kembali kepada petikan ini. Jika kita menghadapi kesukaran, duduk tenang. Firman Tuhan katakan, ya, duduk tenang dan anggaplah sebagai suatu kehormatan apabila berlaku perkara-perkara yang menyukarkan. Sebab itulah cara Yahweh El Shaddai itu mematangkan kita. Haleluya. Dan apabila kita duduk, kita serahkan, kita berdoa, kita merendahkan diri kepada Yahweh El Shaddai itu, sudah pasti kasih Adonai itu akan menguasai kita. Dan masalah kita akan diselesaikannya. Dia akan menolong kita, dia akan membantu kita. Dia akan mengutus para malaikat untuk melindungi kita. Roh Kudus akan berkuasa menguasai jiwa kita, pemikiran kita. Sehingga segala sesuatu yang kita hadapi itu akan kita kuasai dengan tenang karena Yahweh bersama kita. Haleluya. Ya. Jadi itulah saudara. Apabila musuh-musuh kita ini melihat ketenangan kita itu, ya, dia akan heran. Dan akhirnya kita akan menjadi idola kepadanya. Dia menghadapi masalah seperti itu. Dan tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa. Tapi dia tetap tenang menghadapinya. Dan akhirnya dia berjaya. Itulah yang dikatakan oleh musuh-musuh kita itu. Dan akhirnya dia akan belajar sesuatu daripada kita dan menjadikan kita idolanya. Itulah suatu kehormatan. Ya, itulah suatu kehormatan bagi orang Kristen. Pengikut Kristus itu sendiri. Bayangkan saja ketika Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Yesus tenang. Yesus tenang. Juru selamat yang agung itu tidak membuat apa-apa kepada Yudas Iskariot. Haleluya.
Ya, jadi sebagai penutup kita pada renungan ini, bersyukurlah kalau Tuhan memberikan kita dua perkara ini. Satu, kesukaran, dan yang keduanya adalah kejayaan. Semuanya ini adalah pintu bagi kita semakin dekat kepada Yahweh. Duduk, sujud, dan tenang di hadapan Yahweh. Menyatakan kesyukuran karena memberikan kesukaran itu kepada kita. Dan memohon pula kepadanya, kepada Yahweh. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kita, suatu penduhan, suatu panduan untuk menyelesaikan kesukaran itu. Dan menyatakan kesyukuran kita pula kalau kita berjaya dalam segala yang kita usahakan, terutama sekali menyelesaikan persoalan-persoalan ataupun kesukaran-kesukaran. Kiranya Roh Kudus bekerja kepada saudara sementara mendengar renungan harian ini. Dan Tuhan berbicara sendiri kepada saudara. Dan segala kekurangan melalui renungan ini akan memenuhi roh jiwa saudara. Dan saudara akan terus diberkati. Tuhan menyertai kita semua. Amin.